dan perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapainya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah berdewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi, dan jadikanlah anak cucuku orang-orang yang soleh. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu yang saya hormati, serta anak-anakku semuanya yang saya banggakan. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmah hidayah inayahnya kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa. Dan yang paling penting harus kita benar-benar mensyukuri, yaitu nomor satu adalah kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi ketentraman dan kenyamanan, sehingga pada pagi subuh ini kita bisa berjamaah di Masjid Al-Huda ini dengan keadaan yang sangat menggembirakan, sehat jasmani, sehat rohani. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah masuk hari ke-17, yang mana kita ingat pada tanggal 17 Ramadan ini adalah satu momen yang peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa nuzulul Quran, ya. Jadi anak-anak harus tahu tanggal 17 Ramadan itu apa, ada kegiatan apa yang harus kita perhatikan, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran yang pertama kali. Nah, ini kita harus lebih meningkatkan bagaimana kecintaan kita kepada Al-Quran. Kita baca terus setiap hari, tidak pernah lupa. Kemudian kita baca terjemahnya, kemudian kita pahami, kemudian kita amalkan, yang terakhir kita tadabburkan, diberikan kepada orang lain, ya, dibelajarkan kepada orang lain. Jangan lupa. Pada pagi hari ini saya tidak memulaikan masalah nuzul Quran, akan saya bacakan dalam surat Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 15. Ayat yang sering kita baca, terutama ibu-ibu dari Rebunan, ya. Ini sudah mesti membaca. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa filuhu salasuna syahrun hatta idza balagu asuddahu wa balagu arba'ina sana. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu
wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya bacakan terjemahnya, ya, anak-anak juga memperhatikan apa isi daripada surat Al-Ahqaf ayat 15 ini. Dan perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapainya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah berdewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi, dan jadikan anak cucuku orang-orang yang soleh. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Di sini surat Al-Ahqaf ini kandungannya sangat manfaat sekali kalau kita renungi, dan kita harus bisa mengamalkan. Kita pahami membaca Al-Quran itu tidak hanya aku wis khatam ping 30, tapi tidak mengetahui apa terjemah daripada ayat-ayat yang dibaca. Tidak paham, tidak mau tanya. Apalagi bisa mengamalkan karena tidak tahu maksudnya. Maka kita pahami apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. Setelah itu kita amalkan dan kita ajarkan kepada yang lain. Jangan ilmu cuma disimpan sendiri, tidak mau mengamalkan, mengajarkan kepada yang lain. Paling baik ada manusia yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Jadi surat Al-Ahqaf tadi isinya perintah berbakti kepada kedua orang tua, ya, terutama kepada ibu yang telah susah payah mengandung, melahirkan dan menyusui, juga tersebut di dalam surat Luqman ayat 14 ini. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang bagaimana kita harus menghormati, berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibunya. Yang kedua, kalau sudah berumur 40 tahun, hendaknya kita membiasakan berdoa. Sebetulnya tidak usah 40 tahun, ini remaja-remaja itu sudah yang ahli ibadah itu luar biasa doanya. Tapi diingatkan di sini kadang-kadang itu orang usik aku pun nek wis umur semene nek perlu pun wis pensiun tengkule ra iso dienggo nekuk. Lah ini terlalu menunda-nunda, karena menunda-nunda itu tidak diperkenankan. Ini mengapa umur 40 tahun? Karena kalau sudah 40 tahun kadang-kadang sudah betul-betul dewasa dan bisa mengetahui, oh aku keberadaanku di dunia ini karena orang tuaku. Tanpa ada orang tuaku tidak bisa seperti ini. Kesadarannya. Kedua, kalau sudah berumur 40 tahun hendaknya kita membiasakan berdoa. Terutama bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita itu harus kita sebut-sebut, terus kita mohonkan ampunannya, kita doakan agar dia disayangi oleh Allah, agar dia nanti bebas dari api neraka, agar nanti dia bersama cucu-cucunya, keluarganya bisa berkumpul di surga Jannatul Na'im. Seperti itu. Kemudian memohon kepada Allah agar dapat berbuat baik yang diridhai oleh Allah. Mari bulan-bulan Ramadan mari kita banyak berbuat kebaikan. Dan habis Ramadan juga kita terus melangsungkan istiqomah berkesinambungan. Selanjutnya mohon agar anak keturunannya menjadi orang-orang yang soleh. Maka jangan lupa, terutama ibu-ibu, bapak-bapak mendoakan Robbi habli minas sholihin, boleh. Rabbi auzi'ni itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus itu jangan sampai lupa untuk kedua orang tua, untuk kemudian keturunannya, ya, kita doakan. Kemudian mohon agar ringan untuk bertaubat. Ya Allah, dosa kita itu banyak.
Kita banyak berbuat maksiat, banyak berbuat kelupaan, tapi kalau mau tobat, aku harus bertobat. Angel banget begitu iki ya, suka ya, maka mohon kepada Allah agar ringan untuk bertobat. Salah titik, astagfirullahaladzim. Salah kepada orang lain, cepat-cepat minta maaf, tidak usah ditunda besok kalau bulan Syawal. Selanjutnya berserah diri kepada Allah sewaktu-waktu dipanggil. Jadi bila ini sudah antrinya, kita tunggu, kita tidak usah takut, yang penting kita sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ini maka mengapa? Tadi saya sebutkan umur 40 tahun kita harus bersiap-siap karena sudah mulai usia senja. Penyakit-penyakit mulai bermunculan. Bapak Ibu ini yang bermunculannya biasanya 40 tahun. Gangguan penglihatan, mulai pakai kacamata, walaupun sekarang anak kecil sudah pakai kacamata. Gangguan pendengaran, giginya, sendi-sendi tulangnya, sistem peredaran darahnya, gangguan pernafasan, asma, ya, kemudian gangguan pencernaan, asam lambung yang sekarang menjadi tren, titik-titik asam lambung. Ya Allah, tenang, saya juga merasakan asam lambung itu jebul ora enak tenan. Ya ning weteng punggung jeblok mangan ra enak, ngombe ra enak. Kita selalu mohon pada Allah agar selalu diberi kesehatan, apalagi dalam bulan puasa ini. Mohon kesehatan agar bisa melaksanakan puasa sampai selesai. Kemudian berserah diri tadi sudah. Mengapa kita banyak gangguannya? Memang gangguan ginjal, saluran kencing, kencing manis ini. Kalau ada keturunan juga lebih hati-hati, bisa menjaga diri. Tapi kalau tidak punya keturunan, padahal dia pola makannya sembarangan, ya akhirnya akan timbul kencing manis. Kemudian gangguan keropos tulang, nah ini. Gangguan mental, sering deg-degan, stres, nah ini. Maka kita mohon terus pada Allah agar gangguan-gangguan itu tidak menimpa kita. Pada siapa? Kepada Allah. Mohon ya Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi batni. Misalnya kalau lambungnya sakit ya mohon disehatkan perutnya. Nah, apa yang kita merasa sakit kita mohon pada Allah. Kita dengar dari Profesor Dr. Hamka itu berkata dalam pantunnya, uban telah bertabur, gigi sudah mulai gugur, kemana larinya kalau tidak kalian kubur? Maka di sini sabda Rasulullah, barang siapa berumur 40 tahun, kebaikannya belum bisa mengalahkan kejahatannya, siap-siaplah masuk neraka. Ingat, mereka yang masih muda sudah dipanggil oleh Allah ya, dalam umur 40 tahun. Tapi insya Allah teman-teman kita yang sudah mendahului kita, insya Allah mereka itu sudah husnul khotimah. Demikianlah para hadirin, para jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.